Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Di malam ini kita bisa bertemu walaupun dalam kegiatan daring, yaitu kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Bapak Sumartono dalam kegiatan Gubuk Jatim gelombang 2 kelas 2A. Saya Andi Siswoyo SPD, guru SMKN Senduro sebagai host. Yang berikutnya Ibu Insinyur Siti Armina, guru SMKN Tekung sebagai moderator. Dan narasumber di malam ini adalah Bapak Sumartono MPD dari SMK PGRI Lumajang. Kesempatan saya serahkan kepada Ibu Moderator. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Andi Suswoyo sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator, perkenalkan, nama saya Siti Armina dari guru SMK Negeri 1 Tekung. Dalam rangka diseminasi yang dilaksanakan oleh Gubuk Jatim gelombang 2 kelas 2A, Bapak Sumartono sebagai presenter atau narasumber akan menyampaikan materi tentang teks prosedur. Kepada Bapak Sumartono, kami persilahkan. Terima kasih Bu Siti Armina dari SMK Negeri Tekung dan Pak Andi Siswoyo dari SMK Senduro. Saya akan menjelaskan tentang teks prosedur. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 1 di kelas 11 tentang teks prosedur. Namun sebelum saya jelaskan tentang teks prosedur, saya akan membacakan tentang bagian-bagian teks prosedur. Yang pertama adalah yang A, instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Yang kedua adalah rancangan, atau yang B itu rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang C, struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Dan yang D, penyusunan teks prosedur. Untuk yang A, saya akan jelaskan tentang instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Bagaimana definisi dan ciri-ciri teks prosedur, bagaimana jenis-jenis teks prosedur, terus bagaimana tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Baik, saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Berikut ciri-ciri teks prosedur. 1. Berisikan langkah-langkah. 2. Disusun secara informatif. 3. Dijelaskan secara terperinci. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Yang keenam, kalimat jelas, logis, dan singkat. Terus selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Terus tahapan-tahapan dalam teks prosedur.
Tahapan-tahapan dalam teks prosedur ditandai dengan kalimat imperatif karena mengandung banyak perintah. Teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berisikan pernyataan. Kalimat tersebut berfungsi memberi informasi. Ini di dalam bagan ada pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Tahapan dalam teks prosedur berisi pernyataan umum dalam teks prosedur. Selanjutnya, merancang pernyataan umum dalam teks prosedur. Teks prosedur memiliki dua bagian utama berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam langkah atau langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur. Merancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur ada 4. Yang pertama, menentukan topik prosedur yang akan disusun. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang akan dikumpulkan dalam langkah-langkah yang berkaitan. Terus menyusun teks prosedur secara utuh. Selanjutnya, yang C, struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama berisikan bagian tujuan, yaitu bagian tujuan teks prosedur dapat berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Bagian material, bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat, atau material yang diperlukan. Akan tetapi tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Selanjutnya bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Saya lanjutkan. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, penanda wacana. Yang kedua, kata ganti atau pronomina. Yang ketiga, konjungsi. Yang keempat, kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Selanjutnya yang D, penyusunan teks prosedur. Menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Menyajikan kembali dan merevisi teks prosedur yang telah disusun. Langkah-langkah menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Untuk itu, langkah-langkah apa yang kita berikan nanti, anak-anakku yang ada di rumah, Bapak Ibu guru, yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik secara kegiatan secara garis besar. Yang keempat, membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Bagaimana Ibu moderator? Terima kasih kepada narasumber Bapak Sumartono MPD atas materi yang disampaikan, sehingga kedepannya materi ini bisa diterapkan oleh anak-anak. Dan untuk selanjutnya akan kembalikan kepada Bapak Andi selaku host. Terima kasih
dari Ibu Moderator dan Bapak Sumartono sebagai presenter. Begitulah paparan yang disampaikan Bapak Sumartono dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan, Abdul Kalam, Taufik, wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.